Kali ini akan membahas mengenai peralatan yang ada pada lab kimia dasar. Yang pertama ada alat gelas yang namanya gelas kimia atau beaker glass. Beaker glass ini merupakan tabung gelas berdiameter besar dengan skala sepanjang dindingnya. Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan terhadap panas hingga suhu 200 derajat Celcius. Ukuran alat ini ada yang mulai dari 50 mili, 100 mili, kemudian 300 mili, 100 mili itu yang 300 mili, 100 mili, ada juga yang 200 mili. Dan yang paling besar adalah ukuran 2 liter. Fungsi dari beaker glass adalah untuk tempat menampung zat kimia atau larutan. Selain itu digunakan untuk memanaskan larutan. Berikutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer merupakan gelas yang diameternya semakin ke atas semakin kecil dengan skala di sepanjang dindingnya. Ukurannya mulai dari 10 mili sampai 2 liter. Yang dipegang Mbak Erni itu ukurannya adalah 250 mili. Kegunaan dari Erlenmeyer yang pertama sebagai tempat untuk menampung dan memanaskan larutan, tempat untuk menampung filtrat hasil penyaringan, dan bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menampung titrat atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur merupakan tabung tinggi dengan skala di sepanjang dindingnya, terbuat dari kaca atau gelas, bisa juga terbuat dari plastik yang tidak tahan panas. Ukurannya mulai dari 10 mili hingga 2 liter. Yang dipegang Mbak Erni itu ada ukuran 50 mili, kemudian yang kecil itu 10 mili, dan yang ini adalah 25 mili. Kegunaannya untuk mengukur volume cairan atau larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu maupun dengan takaran bebas. Yang dipegang Mbak Erni itu adalah pipet tetes, di mana nanti dia mengambilnya hanya berupa cairan yang sedikit dan berupa tetesan. Pipet tetes terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya meruncing serta ujung atasnya ditutupi karet, berguna untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Kemudian pipet volume atau pipet gondok digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu secara tepat. Bagian tengahnya menggelembung. Nah, di situ ada ukuran 25 mili. Jadi hanya bisa digunakan untuk satu volume yaitu 25 mili. Lalu ada pipet ukur. Pipet ukur berupa pipa lurus dengan skala di sepanjang dindingnya, berguna untuk mengukur dan memindahkan larutan dengan volume tertentu. Nah, itu ada beberapa ukuran. Yang dipegang Mbak Erni itu adalah 5 mili. Ada juga yang ukurannya 10 mili, 50 mili, dan lain-lain. Buret berbentuk tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Ukuran mikro buret 5 mili dan 10 mili dengan skala 0,01 mili, sedangkan ukuran buret 25 dan 50 mili dengan skala 0,05 mili. Fungsinya untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu, biasanya digunakan untuk titrasi. Di sini biasanya di kimia dasar menggunakan dua jenis buret. Yang dipegang Mbak Erni itu bervolume 50 mili dengan skala 0,05. Lalu itu adalah keran kaca. Jadi kerannya itu adalah keran kaca. Keran kaca ini berarti dia buret yang digunakan untuk menampung larutan asam. Nah, sedangkan ada satu lagi buret. Di situ keran plastik
keran plastik ini biasanya buretnya digunakan untuk menampung larutan basa. Nah, jangan sampai tertukar ya dalam penggunaannya, karena jika tertukar nanti kerannya akan susah digerakkan. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi berupa tabung yang kadang dilengkapi dengan tutup. Terbuat dari kaca borosilikat tahan panas, terdiri dari berbagai ukuran. Gunanya, tempat untuk mereaksikan zat dalam skala kecil. Jadi untuk tabung reaksi itu, dia mempunyai berbagai ukuran. Ini, kalau yang ini ukurannya sedikit kecil ya. Nanti ada juga yang lebih panjang daripada ini. Nah, ini tabung reaksi. Berikutnya kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari kaca bening, terdiri dari berbagai ukuran diameter. Nah, ini biasanya untuk menampung padatan dan digunakan dalam menimbang padatan. Bisa juga digunakan sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel. Kemudian sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Selanjutnya adalah corong. Terbuat dari plastik atau kaca tahan panas dan memiliki bentuk seperti gelas bertangkai. Terdiri dari corong dengan tangkai panjang dan pendek. Cara menggunakannya, meletakkan kertas saring ke dalam corong tersebut. Corong tersebut diletakkan biasanya di atas Erlenmeyer. Nah, seperti yang sudah dipraktekkan, seperti itu. Lalu di atas corongnya diletakkan kertas saring yang sudah dilipat menyesuaikan bentuk corongnya. Kemudian nanti tinggal menuang larutannya dan dia akan tersaring dalam kertas saringnya. Seperti itu. Nah, oke. Berikutnya ada cawan porselen. Terbuat dari porselen dan biasa digunakan untuk menguapkan larutan. Itu bentuknya seperti itu, berwarna putih ya. Jadi itu tahan panas juga, bisa untuk pembakaran sampel. Selanjutnya ada yang namanya krus atau crucible, berupa mangkok kecil yang dilengkapi tutup dan terbuat dari porselen tahan panas alumina, dipakai sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Pada saat krus masih dalam keadaan panas, jangan langsung dikenai air. Perubahan suhu mendadak menyebabkan krus pecah. Kemudian ada mortar dan pestle. Mortar terbuat dari porselen kaca atau batu granit yang dapat digunakan untuk menghancurkan dan mencampurkan bahan kimia. Mortar itu yang berbentuk seperti mangkok itu, kemudian pestle sebagai alat penumbuknya. Lalu ada yang namanya spatula. Spatula ini berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan, sebagai pengaduk larutan juga bisa. Lalu ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini terbuat dari kaca tahan panas, digunakan untuk mengaduk cairan di dalam gelas kimia. Berikutnya ada kawat kasa asbes. Kawat kasa asbes ini dilapisi dengan asbes, digunakan sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian ada kaki tiga. Kaki tiga merupakan besi yang menyanggaring dan digunakan untuk menahan kawat kasa dalam pemanasan. Lalu ada yang namanya burner atau pembakar spiritus,
digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Nah, larutannya biru seperti itu. Jadi itu sudah di set ya. Itu ada sumbunya. Sumbunya nanti tinggal dinyalakan menggunakan api. Lalu ditaruh di bawah kaki 3 untuk memanaskan larutan. Nah, itu sudah merupakan satu set untuk memanaskan larutan. Kemudian ball pipet atau bola hisap. Bola hisap ini digunakan untuk membantu proses pengambilan cairan. Terbuat dari karet yang disertai tanda untuk menyedot cairan atau suction. Suction ini dilambangkan dengan huruf S berada di tengah seperti itu yang ditunjukkan. Kemudian mengambil udara atau aspirate. Aspirate ada di atas dengan simbol huruf A dan mengosongkan atau mengeluarkan cairan empty. Disimbolkan dengan huruf E. Nah, seperti itu. Biasanya ball pipet ini dipasangkan di atas pipet gondok atau pipet ukur, lalu kemudian dioperasikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain ball pipet, ada juga yang namanya pipet pump. Fungsinya sama, dia untuk mengambil larutan kemudian dimasukkan ke dalam pipet. Kalau untuk pipet pump, penggunaannya untuk mengambil cairannya, kita tinggal putar bagian rodanya ini, seperti ini. Nah, ini akan naik kan, ada yang naik ini. Ini untuk mengambil larutannya. Lalu untuk mengeluarkannya, kita tinggal pencet yang sebelah sini. Nah, nanti. Nah, ini di sini ada lubang yang bisa digunakan, yang biasa dimasukkan ke dalam pipetnya. Kemudian ada yang namanya labu ukur, seperti ini bentuknya. Labu ukur berupa labu dengan leher yang panjang dan ada tutupnya. Terbuat dari kaca dan tidak boleh terkena panas karena dapat menuai. Ukurannya mulai dari 1 mili hingga 2 liter. Ini yang saya pegang adalah 100 mili. Nah, di sini ada tanda teranya juga, di mana ini adalah batas dari larutan yang diperbolehkan. Kegunaannya untuk membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu sesuai yang ada di labu ukurnya. Selain itu digunakan sebagai alat untuk mengencerkan larutan. Lalu berikutnya ada labu didih. Labu didih ini labu dengan leher yang panjang, alasnya ada yang bundar. Ini yang alas bundar. Seperti ini. Dan juga ada yang alasnya datar seperti ini. Jadi yang ini bisa berdiri. Terbuat dari kaca tahan panas pada suhu 120 hingga 300 derajat Celcius. Ukurannya mulai dari 250 mili sampai dengan 2000 mili atau 2 liter. Nah, ini juga ada tutupnya ya. Untuk tutupnya nanti menyesuaikan dengan ukuran dari lubang masing-masing labu didih. Terus ada plat tetes. Plat tetes ini terdiri dari lubang-lubang. Ini ukurannya 3x4. Biasanya digunakan untuk menampung larutan dengan volume tetesan sedikit-sedikit ini, dan bisa juga untuk mencampurkan larutan. Jadi menggunakan pipet tetes, pipet tetes lalu diteteskan ke dalam plat tetes seperti ini, sedikit-sedikit. Seperti itu. Ini plat tetesnya. Lalu termometer di lab kimia dasar ada 2. Yang pertama termometer raksa putih seperti ini di dalamnya. Kemudian yang ada garis merah ini adalah termometer alkohol. Nah, ini gunanya untuk mengukur suhu larutan. Setelah kalian mengenal beberapa alat-alat yang ada di lab kimia dasar, berikutnya akan diperkenalkan beberapa bahan yang biasanya digunakan dalam praktikum kimia dasar. Yang pertama ada yang namanya tembaga sulfat pentahidrat. Seperti ini. Tembaga sulfat pentahidrat. Tembaga sulfat pentahidrat ini atau CuSO4,5H2O berbentuk padatan biru terang. Anhidratnya atau kalau hidratnya dihilangkan berbentuk hijau pucat atau abu-abu putih.
tembaga sulfat pentahidrat ini sifatnya dia mengiritasi, beracun, dan juga berbahaya bagi lingkungan. Biasanya digunakan sebagai reagen analisis, bisa juga sebagai herbisida, fungisida, pestisida, dan juga sintesis organik. Kalium ferrocyanida atau K4FeCN6. Bentuknya berupa kristal monoklinik berwarna kuning lemon. Digunakan untuk menentukan kadar kalium permanganat, serta sifat dari kalium ferrocyanida ini adalah berbahaya dan juga korosif. Nah, di situ di labelnya sudah ada gambarnya ya. Harmful yang berbentuk tanda X itu, kemudian tetesan-tetesan larutannya itu artinya adalah korosif. Garamor. Garamor berbentuk kristal kehijauan karena adanya ion Fe2. Biasanya digunakan untuk mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada ion Fe2. Kalium kromat K2CrO4. Bentuknya berupa padatan kuning dan tidak larut dalam alkohol. Biasanya digunakan untuk uji kolorimetri, indikator dalam titrasi pengendapan. Sifatnya dia adalah toksik atau beracun dan juga berbahaya bagi lingkungan. Kalium dikromat atau K2Cr2O7 bentuknya berupa padatan berwarna merah jingga yang sangat terang. Biasanya digunakan sebagai agen pengoksidasi dan tidak meleleh. Secara kronis, dia berbahaya bagi kesehatan. Biasanya digunakan sebagai pembersih, pereaksi analitik, pengolahan kayu, dan beberapa uji. Nikel sulfat heksahidrat NiSO4 6H2O. Bentuknya berupa kristal biru dan sangat larut. Biasanya digunakan untuk penyepuhan atau electroplating. Sifatnya dia adalah karsinogenik, toksik, dan iritan, serta berbahaya bagi lingkungan. Setelah kalian mengenal alat dan bahan yang ada di lab kimia dasar, saya akan mengajak kalian untuk mengelilingi lab kimia dasar. Jadi yang ada di belakang saya ini adalah papan tulis. Biasanya saya atau Bu Indah nanti yang akan menyampaikan materi di depan sini. Kemudian di sini ada lemari bahan. Ya di sini. Di sini sudah tersusun berbagai macam bahan-bahan kimia yang akan digunakan sesuai dengan sifat-sifatnya. Di sini juga sudah ditempelkan nama-namanya. Ada kalium bromida, ada iodium, beserta rumus kimianya, senyawa kimianya ini seperti ini. Kemudian, mari ke sini. Di sini ada wastafel, tapi yang ini dalam perbaikan. Jadi di dalam lab kimia ini nanti ada beberapa wastafel yang bisa digunakan untuk mencuci alat dan juga untuk mencuci tangan kalian ya. Seperti ini wastafelnya. Kalau yang ini dalam perbaikan. Kemudian di sini juga ditempelkan simbol-simbol berbahaya dari bahan-bahan kimia. Kemudian di sini ada neraca digital. Neraca digital ini bisa kalian gunakan untuk menimbang-nimbang bahan yang diperlukan. Seperti ini. Di sini juga ada tempelan atau gambaran tentang indikator pH, warna dari indikator pH-nya. Ada wastafel lagi. Nah, di sini ada keran lagi. Nah, kerannya berbeda ya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ada keran biasa. Kalau ini dia bentuknya ada pipa panjang seperti ini dan ini ada saluran airnya kecil seperti ini. Biasanya keran ini kalian gunakan untuk mencuci buret. Jadi buretnya nanti tinggal di lubangnya dihadapkan di sini, kalian buka kerannya dan tinggal dialirkan air ke dalam buretnya. Lalu di sini
Seperti yang saya bilang tadi, berbagai macam pipet gondok dan pipet ukur sesuai ukurannya. Ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang 25 mili, 20 mili, 10 mili. Nah, ini pipet ukurnya juga ada. Nah, peletakan pipetnya diperhatikan ya, kalau sudah selesai ujung pipetnya harus berada di atas seperti ini. Jadi kondisinya terbalik, sudah dituliskan juga di sini. Di sini juga ada tabel periodik dari unsur-unsur, kemudian ada peralatan gelas, kemudian di sini ada oven. Oven di sini untuk membakar atau mengeringkan bahan. Kemudian oven. Di sini sudah ada fungsi dan tata cara dalam penggunaan ovennya. SOP oven. Kemudian di sini ada yang namanya centrifuge. Centrifuge ini digunakan untuk memisahkan partikel dalam suatu larutan yang terdapat pada tabung reaksi yang mempunyai berat molekul yang berbeda. Prinsip dari centrifuge adalah sedimentasi, di mana percepatan sentripetal menyebabkan zat yang lebih padat akan mengendap di dasar tabung. Cara kerja dari centrifuge ini, nanti kalian colokkan dulu kabelnya ke sumber listrik, kemudian tombol on off-nya ada di belakang sini. Membukanya dengan memencet tombol yang ini ya. Ini ada gambar seperti ini, tinggal dipencet ini lalu dibuka. Di sini ada lubang-lubang yang diisikan dengan tabung reaksi. Nah, tabung reaksinya ini yang nanti berisi larutan-larutan yang akan dipisahkan padatannya. Harus diisi semua ya lubangnya. Di sini ada 8 lubang. Sama. Nah, ini sudah ada angka-angkanya juga. Jadi kalian nanti kalau misalnya pas menggunakannya bareng sama temannya tidak akan tertukar karena di sini sudah ada angka-angkanya ya. Nah, kemudian ditutup. Lalu tinggal kalian start. Sebelumnya ini di sini ada indikator yang menunjukkan yang kiri ini adalah kecepatannya RPM. Ini bisa kalian adjust atau kalian atur kecepatannya menggunakan tombol yang ini, dinaikkan atau diturunkan. Kemudian ini waktunya, ini adalah waktunya, juga bisa diatur berapa lama nanti akan kalian putar atau kalian pisahkan. Lalu kita mulai. Nah, dia akan berputar. Kalau sudah selesai nanti dia akan berhenti sendiri dan juga akan membuka sendiri. Ditunggu ininya sampai berhenti. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi nanti larutannya akan terpisah dari endapannya. Biasanya endapannya nanti akan berada di bawah tabung ini. Dan di sini adalah larutannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada drigen-drigen. Digunakan untuk menampung limbah filtrasi atau limbah-limbah yang kalian hasilkan dari proses pencampuran larutan atau waktu kalian melakukan percobaan. Di sini ada drigen-drigennya. Selanjutnya ada yang namanya lemari asam. Lemari asam ini digunakan untuk praktikum atau percobaan yang menggunakan asam pekat. Nah, di sini sebelumnya dalam penggunaannya di sini ada 2 tombol ya, yang sebelah kanan saya ini adalah lampunya, lalu di sini adalah blowernya atau nanti yang digunakan untuk membuat uap yang dihasilkan dari asam pekat. Jadi sebelum kalian membuka lemari asamnya ini, kalian hidupkan dulu lampu dan blowernya. Kemudian lemari asam ini dibuka dengan cara ditarik ke atas. Membukanya tidak boleh terlalu lebar, karena seperti ini. Cukup di bagian, dipaskan di bagian dada kalian. Jadi jangan terlalu lebar. Kemudian yang masuk ke dalam lemari asam ini adalah tangannya saja, bekerja tangannya seperti ini. Jangan lupa menggunakan sarung tangan dan masker. Di sini juga ada
sudah disediakan asam-asam pekatnya ya. Jadi kalian tinggal nanti mengambilnya menggunakan pipet dan juga membawa tabung reaksi atau beker gelas yang diperlukan. Jadi tinggal bekerja saja di sini. Kalau sudah selesai, silakan kalian tutup lemari asamnya dan juga jangan lupa matikan lampu dan blowernya. Kemudian di bawahnya ini ada lemari penyimpanan untuk bahan-bahan asam pekat. Di sini banyak ya botol-botol besar, jadi disimpan di sini semua. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini meja kerja dan juga bangku yang biasanya digunakan untuk praktikum. Mejanya luas ya, dan satu meja ini digunakan untuk 2 kelompok. Di mana nanti di atas ini akan ada bahan-bahan dan alatnya nanti sudah tersedia di meja kerja seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah tersedia di meja ini. Jangan lupa setelah menggunakan alat dan bahannya, kembalikan ke tempatnya. Kalau kalian menggunakan meja di nomor 15, berarti kembalikanlah alat-alatnya tadi di meja nomor 15. Begitu. Saya akhiri untuk materi pengenalan alat dan lab kimia dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.